Halo, saya Fiesa Ferin, NIM 2410108008. Kemarahan, seperti halnya keraguan, dapat digambarkan sebagai perasaan gelap yang membutuhkan jenis huruf hitam dan tebal. Kemarahan tidak sesempit keraguan. Kemarahan membutuhkan ruang untuk berkembang, terkadang untuk berteriak keras. Akan lebih baik jika huruf-hurufnya tidak dikerjakan dengan sempurna dan tertutup sendiri, tetapi agak tidak teratur sehingga memberi ruang bagi imajinasi kita. Universe atau Helvetica yang seimbang tidak akan berhasil. Kebanyakan jenis huruf-hurufnya benar-benar hitam, telah digunakan secara berlebihan karena tidak ada cukup pilihan bagi para desainer poster dan koran tabloid. Jenis huruf ini dapat diatur dengan jarak antar huruf yang sangat kecil, yang memberikan dampak besar dalam ruang yang kecil. Futura Extra Bold dan ITC Franklin Gothic Heavy telah menjadi favorit sejak lama. Inspirasi untuk Solex dirancang oleh Zuzana Liko pada tahun 2000. Dilaporkan berasal dari dua sumber utama, yaitu Alternate Gothic dan Bauer Topic, juga dikenal sebagai style Futura, dan merupakan eksplorasinya terhadap genre sans serif industrial. Eagle adalah adaptasi von Borrow tahun 1989 dari judul terkenal Maurice Fuller Benton, Eagle Bold, yang dicetak dengan huruf kapital saja pada tahun 1933. Untuk National Recovery Administration, Officina Black menambah bobot pada keluarga Sans de Serif Eric Spiekerman, yang pertama kali diterbitkan oleh ITC pada tahun 1990. Versi baru digitalkan oleh Schaeffer. Giza menghadirkan kembali kejayaan era Victoria. David Barlow mendasarkan keluarga pada tahun 1994 pada pertunjukan spesimen Viggins tahun 1845. Dan sejak tahun 1960-an, NTQ Olive North karya Roger X. Coffin menunjukkan bahwa jenis huruf yang bagus tidak dapat dihancurkan. Ada 7 dosa besar, 7 lautan, dan anak ketujuh dari anak ketujuh. Tapi ada ribuan jenis huruf. Seseorang harus membuat sistem untuk mengklasifikasikannya, karena menjelaskan bagaimana desain huruf yang berbeda mengekspresikan emosi yang berbeda tidaklah cukup tepat. Sayangnya, tidak hanya ada satu sistem, tetapi cukup banyak. Semuanya terlalu rumit bagi siapapun kecuali tipe maniak yang paling berdedikasi. Jadi, inilah metode paling mendasar untuk mengklasifikasikan jenis huruf. Ini tidak benar secara historis, juga tidak memberikan gambaran lengkap terhadap pilihan font yang tersedia. Ini hanya menunjukkan bahwa dengan beberapa prinsip dasar, ratusan cara mendesain jenis huruf menjadi mungkin. Sama seperti beberapa emosi dasar membangkitkan sejuta cara untuk membuat wajah. Sekarang Anda akan menyadari bahwa kita menggunakan kata typeface dan type untuk menggambarkan apa yang orang-orang sekarang sebut sebagai font. Sebagian besar terminologi yang digunakan sekarang berasal dari era metal type. Spasi antar baris masih dan tidak terlalu akurat digambarkan sebagai leading, meskipun spasi tersebut sudah pasti tidak terbuat lagi dari potongan-potongan timah. Font adalah pengelompokan huruf yang ditentukan dari satu jenis huruf yang dirakit oleh pengecoran huruf untuk dijual. Dan ini dibagi sesuai dengan jumlah huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa apapun. Misalnya, pencetak Inggris membeli font Prancis, segera menyadari kurangnya K yang cukup dan persediaan Q yang banyak. Bahasa Italia menuntut lebih banyak Z. Bahasa Spanyol jauh lebih banyak D dan T, dan semua vokal. Bahasa Jerman lebih banyak huruf kapital dan lebih banyak Z, tetapi lebih sedikit Y dan ditambah 8. Kami mendesain jenis huruf dan kami memproduksi font. Pesan moralnya, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Percayalah pada mata Anda, bukan pada pengukuran teoritis. Sekian dari saya, Fiesa Farin.
Sekian dari saya, terima kasih.